Jadi sebenarnya nggak pakai teori yang muluk-muluk, sebenarnya pakai ilmu orang tua dulu ya, yang ada di depan mata kita ini ditekuni. Kenapa kami orang kampung dari Jogja bisa bersaing sama vendor-vendor di multinasional, vendor-vendor Jakarta, dan sejauh ini alhamdulillah dengan klien itu hampir tidak pernah gagal lah. Oke. Nah, sampai kami itu punya semacam prinsip sebelum klien pesen itu sudah jadi. Nah, gimana sih cara memvalidasi bahwa produk atau ide bisnis kita itu udah cocok dengan pasar atau fitur market? Di bisnis F&B itu ego kita yang muncul. Oke. Jadi ini enak menurut saya, belum tentu enak menurut pembeli. Oke. Padahal kita kan dibayar oleh pembeli. Kita kan dapat uang dari pembeli. Jadi salah satunya adalah dengan coba kita sampling ke teman-teman kita dulu, terus ke orang-orang yang lain. Kalau mereka cocok, mereka akan kembali lagi. Nah, pertanyaannya kadang-kadang sampling pun kita juga hanya orang-orang yang kenal. Kalau orang-orang yang kenal tuh kadang-kadang apalagi sungkan, apalagi orang Jogja nih, gitu. Padahal enak nih, padahal nggak enak. Nah, terus saya melakukan yang namanya pada saat itu blind test. Mas Hasan, apa kabar Mas? Ini lagi jalan-jalan kemana ini? Lagi ke Merapi. Luar biasa. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, saya udah lama pengen nanya-nanya ke Mas Hasan ini. Apa itu? Tentang bisnis anak muda ini kan. Sekarang saya kan sudah tidak muda. Gagal kan dulu. Nah, tapi dulu pernah muda kan? Oh, dulu pernah. Tapi sambil ngopi dulu boleh ya? Siap. Oke. Suka ngopi kan? Ya, akhirnya suka. Dan sekarang ya setiap pagi ngopi tapi bikin sendiri. Nah, ini kita kebetulan ada kopi specialty ini. Ini adalah kopi Malabar natural ya, dari Gunung Malabar di Bandung Selatan. Nah, ini pernah juara di Australia dalam satu kompetisi. Juara dunia? Enggak, juara kompetisi di Australia aja. Dan ini roastery dan kebunnya hebat. Ini salah satu sahabat saya kan ya, yang punya kebun 70 hektar. Masya Allah. Mulainya dari 1 hektar dulu, tetap aja. Mulainya dari satu pohon dulu. Mulainya dari kan? satu pohon. Nggak mungkin nanam langsung ya, banyak kan? Jadi kita satu-satu. Kita akan nyobain ngopi sambil ngobrol-ngobrol mencari insight kenapa banyak anak muda itu takut terjun di bisnis karena takut gagal, kan gitu ya. Ya, siap ya. Dengan senang hati. Ini ngopinya kok serius sekali gitu. Oh, ini ngopi harus serius. Kan gitu. Karena kalau serius, jadi yang pertama prinsip dalam ngopi itu ya, yang pertama adalah jangan sampai urusan duniawi menghalangi kita dari ngopi. Masya Allah. Itu riwayat. Hadis riwayat angkelan. Oh iya. Masuk. Jadi itu yang paling penting di situ. Nah, ini salah satu kopi favorit saya nih, Malabar ini, karena rasanya fruitynya itu cakep banget. Dia lebih ke rasa buah apa? Floral sama fruity, kemudian ada gula arennya. Gitu apa kan. Dia ditanam dekat gula aren? Kok ada rasa gula aren? Mungkin tanah-tanah yang dulu seperti itu ya, banyak rempah-rempah di sana. Dan kopi Malabar natural ini salah seduh aja enak. Jadi kalau salah timbangan, salah suhu, terus campuran air itu gimana kalau dia bener? Nah, itu dia. Makanya ini salah satu langganan, dan kita ini sebagai orang Indonesia ini kan harus support kopi lokal. Ya kan gitu. Kita ingin memajukan petani Indonesia dan menyelamatkan
bumi, karena kopi ini kan salah satu pohon ya, salah satu yang bisa menjaga dari longsor. Ya. Nah, Mas Hasan ini kan dulu waktu muda bisnisnya macam-macam kan, dari mulai kecil, gede, dan sekarang udah punya berapa puluh cabang outlet Harajuku kan? Ada yang di manajemen Jogja itu ada sekitar lebih lah dari 50. Yang di Delanggu partner saya Mas Rofik itu lebih dari 20 lah. Jadi lebih dari 60-an ya. Lebih dari 60-an. Nah, itu baru ayam geprek Harajuku. Baru ayam geprek Harajuku. Nah, belum ada kuliner yang lainnya, ada apa lagi Mas Hasan? Ada beberapa. Misalnya? Apa perlu disebutkan? Oh ya harus. Saja. Ya ada apa namanya mie sapi Perjuangan. Oh, brandnya mie sapi Perjuangan. 3 outlet. 3 outlet. Ada kopi tiam. Kopi tiam namanya apa? Brandnya? Little Tiam. Oh, Little Tiam. 3 outlet. Terus ada apa namanya cafe Altilis namanya. Baru 1 outlet. Nah. Ada semacam jus-jusan gitu, ada 3 outlet. Sama satu lagi yang sedang baru buka, ya semacam lalapan begitulah. Jadi 3 tambah 3 6 tambah 1 7 tambah lalapan 8 tambah 60-an tadi. Jadi jangan dihitung, nanti orang itu datang, orang yang biasa datang itu nanti akan datang. Tapi ini semua dilakukan bekerja sama dengan partner, dengan teman. Oh iya dengan partner. Karena saya dari dulu memang suka berkolaborasi. Karena kalau kita berhasil tuh jangan diri kita sendiri, tapi juga orang lain. Kira gitu. Ternyata itu salah satu prinsip utamanya ya. Ya, jadi berkolaborasi. Nah, gimana cara mengatasi ketakutan dalam memulai bisnis buat anak muda ini? Ini tapi saya sambil iya. Oh ya, juga soalnya dari tadi belum ngopi nih dari pagi. Oh ya, karena ini diundang ke sini nggak sempet bikin kopi. Gitu. Nah, ini salah satu yang spesial khusus ini Mas Hasan ini ya. Mas Hasan ini kita ini pakai filter yang berbeda gitu kan. Saya baru lihat. Ini belum diambilin yang ini Mas. Peminum kopi, saya sebagai mualaf peminum kopi ini baru lihat. Ini ada filter. Ini adalah namanya sebagus itu. Cera filter, terbuat dari keramik khusus dan ini sudah dibuat dari sejak zaman Kaisar Edo di Jepang. Oh, berarti ini dari Jepang? Dari Jepang. Ada di Indonesia nggak ada? Di Indonesia belum ada, belum sanggup ini. Dan kalau itu, bisa nggak ini dibuat dari batu di Muntilan gitu? Batu candi begitu? Mungkin harus dengan teknologi belajar dari Jepang, mestinya bisa. Karena ini, dengan ini kita bisa menghemat kertas filter. Tidak perlu kertas filter. Tapi secara rasa? Secara rasa sama, mirip. Kan gitu. Nah, kalau di Jepang, Cera filter ini selain dipakai para bangsawan, ini dipakai juga untuk nyeduh teh awalnya, tapi juga nyeduh kopi. Nah, gitu. Nah, ini kita coba dengan rasa baru nih ya. Ini rasa kita sudah baru. Dan saya belum pernah nih, baru lihat nih. Betul. Nah, ini sambil kita tunggu nyeduh dulu. Nah, sambil kita nyeduh nih kopi Malabar dengan filter Cera filter. Cera filter, wah nanti saya harus cari ini. Nah ini yaitu kalau kita mau lebih ramah lingkungan nggak pakai kertas filter, nah ini salah satu Cera filter. Nanti kita lihat rasanya. Nah kembali ke obrolan kita Mas Hasan. Nah tadi dulu Mas Hasan pertama kali sebelum memulai bisnis, saya mau tanya dulu kuliahnya itu S1 apa D3-nya itu apa dan di mana? Sebenarnya kuliahnya nggak nyambung dengan bisnis. Saya dulu kuliah di UI, jurusan sastra Asia Barat. Asia Barat itu apa itu? Asia Barat itu yang dekat Middle East itu lah. Soalnya kalau nanti saya ngomong sastra Arab, saya suruh ngomong Arab sudah nggak bisa. Saya tahu kalau suruh ngomong bisnis ya insya Allah. Nah, kemudian terus ada kenekatan itu, terus melanjutkan S2-nya di Filipina. Kebetulan ngambil bisnis lah, kira-kira begitu. Nah, pulang dari Filipina ke Indonesia nggak mau kerja sama orang. Dari Filipina ke Indonesia masih bekerja sama orang. Nah, terus dulu lebih banyak membuat media, membuat majalah, membuat tabloid sampai beberapa tahun. Terus dari situ
saya belajar tentang dunia percetakan dan desain grafis. Nah, setelah kerja berapa lama pada akhirnya kemudian memulai bisnis? Wah, ini udah mateng. Senang kita kalau mateng. Oke. Jadi mungkin kerja itu sekitar, saya tidak ingat persis ya, tapi mungkin sekitar 5-6 tahun. Terus kemudian saya memulai usaha itu dari mendesain leaflet. Kebetulan pada saat itu awalnya dari perusahaan multinasional yang ada di Jakarta. Dia salah satu produsen nutrisi untuk bayi dan produsen air mineral terbesar di Indonesia. Dari awal, mulai dari leaflet sampai 15 tahun. 15 tahun itu menjadi semacam vendornya, mulai dari desain, mulai dari cetakan, sampai akhirnya ketika itu saya buka cabang di Jogja. Jadi buka kantor cabang. Pada saat itu di Jakarta, buka kantor cabang di Jogja karena di Jogja ini banyak teman-teman anak-anak muda yang kreatif. Terus akhirnya kita sempat membuat branding konsultan, namanya itu Mike Muro. Itu sebenarnya doa dari Makmuro, biar makmur. Dan pernah sekali mendapatkan pekerjaan besar itu redesain logo BUMN lah. Itu bersaing dengan perusahaan dari Amerika. Ternyata bisa lah ya. Ternyata bisa. Walaupun tadi lulusan UI jurusan Sastra Asia Barat, ternyata bisa bikin satu perusahaan konsultasi branding kan branding pada saat itu. Dan dapat klien BUMN besar dan mengalahkan agensi besar ya. Nah, itu salah satu apa kuncinya sehingga waktu itu Mas Hasan nggak takut untuk terjun bisnis. Setelah 5 tahun kerja kok berani-beraninya gitu loh. Emang punya modal berapa? Ya sebenarnya gitu. Kalau dibilang punya modal, ya nggak punya modal selain ketekunan aja. Pada saat awal ya namanya orang merintis pasti ya jatuh bangun susah sampai saya lupa kapan jatuh kapan bangun. Gitu kan? Ya. Saya ingat istri Mas Hasan bilang nih, Mas Hasan itu nyawanya 9. Nah, itu ya kayak kucing aja gitu. Dalam soal bisnis maksudnya gitu ya. Artinya kalau udah usaha apa saja pernah dijalankan, mulai dari dulu usaha, mungkin kalau Gen Z nggak tahu, dulu ada namanya bisnis wartel. Jadi kita menyewakan jasa telepon. Itu dibikin kamar-kamar, orang bayar telepon, itu gagal. Terus bisnis pertanian juga pernah buka lahan, juga gagal. Bisnis peternakan itu juga gagal. Mau banyak lah. Jadi kayaknya 10 jari ini nggak cukup untuk 10 yang gagal-gagal itu. Yang gagal-gagal itu nggak cukup. Jadi kalau kata orang habiskan gagalmu itu benar ini. Benar. Di masa muda itu habiskan dulu gagalmu. Sampai istilah saya begini, kira-kira itu sampai Allah tuh kasihan lah sama kita. Gitu ya. Ini udah ikhtiar mati-matian kok masih gagal, Allah ya sudah ini kasihan. Makanya dikasih sesuatu lah yang insya Allah berhasil. Kira-kira gitu. Oke, sambil saya nyeduh nanti boleh cerita lagi ya. Siap. Jadi teman-teman ini ya, habiskan stok gagalmu mumpung masih muda ya kan, resikonya dikit. Pertanyaannya berapa kali? Nah, pertanyaannya mungkin ada yang 1 kali gagal udah langsung berhasil, ada yang 2, ada yang 3. Nah, yang penting kita terus atau bangkit. Sebaliknya 1 kali gagal terus kapok. Nah, itu kalau itu tidak akan jadi pebisnis yang kuat. Nah, kapan mulai menemukan titik terang tadi sampai akhirnya ketemu biro menjadi bisnis agensi tadi? Jadi sebenarnya nggak pakai teori yang muluk-muluk, sebenarnya pakai ilmu orang tua dulu ya, yang ada di depan mata kita ini ditekuni. Kenapa kami orang kampung dari Jogja bisa bersaing sama vendor-vendor di multinasional, vendor-vendor Jakarta, yang tentunya secara kreativitas, secara modal lebih besar, kami bisa dipercaya. Karena kami memberikan layanan yang itu sebenarnya banyak dimiliki oleh teman-teman Jogja. Jadi teman-teman Jogja itu kalau melayani orang itu luar biasa. Dengan hospitality-nya bagus dan penuh dengan sepenuh hati lah. Kira-kira gitu. Nah, dari situ
ketika kami memulai bikin leaflet yang saya masih ingat nilainya itu pada saat itu tahun 2000-an itu 750.000. Terus klien kami yang pertama itu agak kaget gitu. Loh, kan saya baru pesan beberapa hari kok sudah jadi. Nah ya memang kami kalau bisa kerjakan kenapa harus ditunda-tunda. Jadi deliverynya sangat memuaskan dan sejauh ini alhamdulillah dengan klien itu hampir tidak pernah gagal lah. Oke. Nah, sampai kami itu punya semacam prinsip sebelum klien pesen itu sudah jadi. Nah, itu jadi kita sampai bisa tahu keinginan klien sebelum klien pesen sudah jadi. Oke. Itu. Kita stop dulu. Boleh agak close up di sini. Nah, ini Om lihat kan, ini Mas Hasan, ini lihat ini secara filter ya, nggak ada filternya. Ini kelihatannya keramik buntu gitu ya. Tapi kok bisa netes, kan gitu ya. Kalau mau kita lihat, kita angkat itu ya dia netes. Tuh, keren kan. Saya baru pertama kali. Nah, ini secara filter, salah satu filter yang itu. Environment friendly gitu ya, nggak perlu pakai kertas filter. Keren nih. Ini rasanya mirip banget dengan V60 dengan kertas itu biasa. Atau bisa jadi sama kali. Ya, itu. Tapi ampasnya nggak ada yang masuk di sela-sela. Sejauh ini nggak, kita udah sering pakai berkali-kali ya. Pokoknya kalau kita cuci bersih nanti akan itu. Jadi kayaknya hanya mikro ampas yang bisa masuk gitu. Nah ini salah satu yang kerennya. Balik lagi ya. Terus dari agensi gimana ceritanya bisa masuk ke bisnis kuliner? Nah, dan kulinernya sekarang udah puluhan. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ketika kami sudah eksis di Jakarta, kami karena di Jogja ini ada anak-anak muda yang kreatif, kami membuka cabang lah, kira-kira gitu. Cabangnya itu di Jogja dan pada saat itu kliennya banyak adalah teman-teman UKM. Dibuatkan logo, dibuatkan brand identity yang untuk level UKM karena saya sendiri pengen kalau UKM pun kalau itu digarap dengan baik itu bisa menjadi pembeda. Dan sekarang sih apalagi sekarang itu jasa itu luar biasa, mungkin bayar 150.000, 200.000 udah dapat brand identity yang padahal bagus. Zaman dulu nggak ada Canva, nggak ada Photoshop, nggak ada AI, ya kan gitu. Tapi itu udah 150.000 udah jadi satu branding yang bagus itu, ya. Kebetulan salah satu klien kami itu yang di Jogja itu banyak pemain UKM. Saya masih ingat ada ayam geprek pada saat itu karena saya lihat bagus, saya belajar di situ. Kok sepertinya enak ya, hari ini jualan, hari ini terima duit. Uang. Wah, itu kalau laku. Nah, masalahnya kan tidak semua hari jualan ini laku. Masalahnya di situ. Karena siapa yang menjamin jualan itu pasti laku? Kan nggak ada, karena di dunia ini yang pasti itu hanya ada dua. Satu adalah kematian, yang kedua adalah tagihan pajak. Oh gitu tuh. Jadi kalau toh kita desain bagus, makanan enak belum tentu laku. Belum tentu. Yang sudah pasti adalah kematian. Kematian dan tagihan pajak. Saya nggak ikut ngomong. Saya takut dimarahi oleh Ibu Sri Mul. Oh, nggak apa-apa karena pajak itu bukan untuk dihindari tapi dibayar. Kira-kira gitu. Jadi jangan menghindar, tetap harus dibayar yang proporsional, kira-kira gitu. Nah, jadi dari situ mungkin awal ketertarikan karena banyak bantu bisnis UKM kuliner, jadi ikut tertarik bisnis kuliner gitu ya? Iya, jadi pada saat itu salah satu klien kami itu pada saat itu adalah pelopor ayam geprek di Jogja. Nah, pertumbuhannya lumayan pesat, terus kami belajar dan kami invest lah dengan saudara itu invest di sana. Dan sambil boleh dicicipin Mas, ini kopi Malabar Specialty datang dari Bandung. Waduh, jauh-jauh kita seduh. Iya, kita seduh di kaki Gunung Merapi dengan boleh view. Saya minum ya? Oh silakan. Soalnya dari pagi belum ngopi. Dengan view yang seindah ini kan gitu kan. Nah, waduh luar biasa. Kopi ya. Nyeruput kopi gini mertua lewat nggak ditegur? Nggak perlu. Nggak ini perlu. Monas juga nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Saking enaknya. Ya. Nah, kopi, udara pagi, gunung dan obrolan bisnis. Aduh, itu bersaudara Mas. Kan gitu. Nah itu 4 serangkaian
akan mendatangkan ide-ide segar untuk bisnis Ya, kita ya, itu. ya. Saya minum dulu ya Mas. Oke, monggo, monggo. Jadi Uncle Han ini memang menekuni kopi ini. Ya, kita hobi kopi lah, terutama kopi Indonesia. Karena siapa lagi yang akan memajukan kopi Indonesia. Dan kita lihat sekarang ya, dari mulai lahirnya kopi-kopi, tren kopi gelombang ketiga itu ada third wave, kemudian ada kopi susu gula aren yang dilahirkan oleh Tuku. Ini permintaan kopi luar biasa. Kan dulu kopi itu ya biasa-biasa aja, cuman di warung biasa. Sekarang kopi dengan sangat eksotik. Nah, gitu terus ya. kopi yang enak itu yang bagaimana nih, Uncle nih? Kopi yang enak adalah kopi tentu yang sesuai dengan peminumnya. Jadi setiap orang punya karakter dan keinginan kesesuaian sendiri-sendiri, dan itu tidak bisa disamaratakan. Gitu. Ada yang suka robusta, silakan. Ada yang suka kopi susu, silakan. Kalau saya sukanya kopi hitam tanpa gula dan diseduh dengan manual brew ini. Ya, memang saya gitu. cocok nih. Apalagi kalau ini pagi-pagi minum kopi ini bisa tahan sampai siang. Wah, dan gitu ya? itu bisa sehat sekalian intermittent. Nah, dan itu kan sekarang jadi tren tuh. Jadi tren. Kan mau diet, mau kurus, minum americano kan. Terus habis itu lari kan gitu. Belum jadi anak Jaksel bre kalau belum minum americano. Oke. Gitu ya. Enggak, tadi saya dengar kalau cara minum kopinya kayak mantap sekali. Ini emang ada. Ya, ini kalau menurut guru saya itu kopi yang bisa seluruh rasanya itu tereksplor dengan baik di rongga-rongga mulut dan hidung. Nah, maka itu kita minum dengan suara seruputan yang sangat kuat. Saya coba juga nih. Jadi itu sampai saraf-saraf yang di belakang rongga mulut itu dia akan sensornya akan terstimulasi. Beda sama biasa gitu kan gitu. Beneran nih, kalau minum kayak dan gini. Bahkan itu kalau di Jepang ya. Luar biasa. Di Jepang kalau tradisi minum matcha dan segala macam, kalau matcha itu kan cara minumnya pakai mangkok ya. Nah, seperti ini, dan dia harus diputar 2-3 kali. Nanti ada penelitian bahwa makanan yang diputar sebelum dinikmati itu secara psikologis terasa lebih enak. Oh, saya coba. Nah, kopi habis yang itu diputar 2 kali. Putarnya ini ya, sesuai dengan putaran ini. Bebas putaran tawaf. Iya, boleh. Nah, terus kemudian diminumnya dengan suara. Diminum dengan suara. Nah, itu karena pernah tinggal di satu desa di Jepang dan ikut tradisi minum teh di sana. Nah, seperti itu. Ini kita lanjutkan lagi ya. Tadi Mas Hasan kemudian tertarik bisnis kuliner, kemudian mencoba invest di salah satu pionir ayam geprek di Jogja, kan gitu. Ketika invest pertama kali, hasilnya adalah alhamdulillah gagal. Ya Allah. Alhamdulillah. Tapi itu nggak membuat Anda ya udahlah. Ya cukup kayak kena hook 10 kali. Kena hook nggak bisa balas. Kena hook nggak bisa balas. Cuma kita kan tetap berpikir kreatif, apalagi yang bisa dikerjakan. Yang berikutnya juga sempat invest, cuma tidak segede itu. Ayam geprek juga pada saat itu, pada saat masa itu juga ngetop juga. Alhamdulillah gagal juga. Sampai akhirnya yang ketiga sok-sokan. Pada saat itu saya minum kopi itu baru mungkin 2 tahunan terakhir lah. Nah, pada itu 2015 saya sudah bikin kafe. Pada saat itu sepertinya belum ada tren kopi. 2015. Mulai mungkin ada dikit lah ya. Mulai dikit. Di Jogja itu masih sangat sedikit. Ada pelopor dulu ada kafe kopi begitu, malah sekarang juga sudah nggak ada. Nah, saya buka karena saya berangkat dari Jakarta yang pakai desain grafis itu, persiapan bikin kafe itu 1 tahun. Persiapan karena harus kursinya begini, terus desainnya begini, perfeksionis, keramik yang di dinding begini. Dan gitu. Mulai ada Instagram waktu itu ya. Jadi agak-agak mulai diperhatikan belum Instagram. Atau saya belum inilah. Tapi mungkin kayaknya udah mulai ada. Cuma saya nggak terlalu inilah medsos gitu. Nah, alhamdulillahnya itu berjalan. Persiapan 1 tahun, berjalan itu hanya 6 bulan. Nah, ketika buka operasi, bukan 6 bulan hasilnya gagal maning. Gagal maning. Nah,
Dari situ apa pelajaran yang bisa dipetik? Pelajaran yang bisa saya petik, ternyata dari kafe Mampiro itu, dari Namanya Mampiro ya? Namanya Mampiro, jadi mampir aja, tidak suruh beli gitu kan. Oh. Harusnya kan tukuo, silahkan beli. Nah, di Mampiro ini ada data yang menarik, bahwa ada satu makanan yang laku. Oh, yang walaupun rugi ada banyak makanan yang laku. Itu yang paling laku yaitu adalah ayam crispy. Oke. Dan pada saat itu memang saya agak kurang kerjaan. Ayam crispy-nya itu sebenarnya dari ayam paha bawah biasa, tapi kita kerjain. Jadi kita kelupas tulangnya sampai di ujung, sehingga kayak pentungan gitulah, kira-kira gitu. Nah, ini jadi membedakan. Nah, ternyata kok responnya bagus. Ya. Terus setelah pikir-pikir, kita habis-habisan, tinggal saya dan chef saya, dan sekarang masih sama saya, mungkin namanya Mas Sabto itu. Nah, di situ akhirnya Mas coba kita bikin, kebetulan sama partner bisnis saya yang tadi desain grafis, ada saudaranya yang keluar dari pekerjaan. Niat awalnya adalah tidak benar-benar bisnis, tapi niat awalnya adalah membuka lapangan pekerjaan. Nah, kita bikin satu gerobak di Delanggu, Klaten, yang dikelola oleh Mas Rofik dan kakaknya. Alhamdulillah sampai sekarang mungkin ada 23-an cabang. Nah, terus saya di Jogja sama Mas Sabto itu ada satu gerobak di Jalan Palagan dan dua gerobak dan Jalan Damai. Gerobaknya itu kecil, jadi cuma gerobak biasa. Dan saya masih ingat pada saat itu, bismillah kita jualan ayam crispy, walaupun hati saya ini nggak srek. Bisnis ayam crispy itu sangat, mohon maaf ya, sangat ecek-ecek dan semua orang bisa melakukan lah, kira-kira gitu. Jadi kalau kata motivator, konsultan manajemen, sangat red ocean gitu ya? Sangat red ocean. Sangat red ocean. Lu jualan apa? Jualan ayam crispy lah. Banyak itu di mana-mana kan gitu ya. Sangat red ocean. Tapi saya melihat ketika saya sama teman-teman di Jakarta itu kan sering lembur. Sering lembur itu ada yang kita beli ayam crispy di sana, dan itu bukanya dari jam 6 pagi. Sampai malam jam 10. Nah, di situ saya melihat kalau saya jualan ayam crispy yang sama itu di Jogja, saya akan buka jam 6 pagi. Pada tahun 2016 di Jogja itu belum ada orang jualan ayam crispy buka jam 6 pagi. Nah, pada saat itu karena saya gerobak dan saya melihat banyak pemain-pemain lokal hero, dan saya pada saat itu nggak mungkin saya melawan itu. Cuma saya punya prinsip begini, kalau orang melangkah 10 meter, saya harus melangkah 20 meter. Oh, ke depan ya? Ke depan. Ini kalau saya simpulkan, ini belajar dari ceritanya Mas Hasan tadi ya. Tadi pertama bikin kedai Mampiro, menunya macam-macam ya. Ada ayam ini diputer nih. Oh iya, ayam crispy, terus selain ayam crispy kalau nggak salah ada kopi, ada roti juga ya kan? Ada roti bakar. Ada Indomie kekinian juga kan gitu kan. Ternyata itu tidak fit to market ya. Pada saat itu kan gitu kan. Dan ternyata di saat itu di lingkungan sekitar kafe itu yang fit to market adalah ayam crispy kan gitu. Terus kemudian ini dibikin istilahnya eksperimen atau dibikin trial untuk menguji apakah pasar itu mau terima apa enggak dengan bikin gerobak ya. Satu di Klaten, satu di Palagan Jogja, dan ternyata itu laku ya. Awalnya tidak langsung laku. Tapi langsung, pokoknya ini kok di pasar gitu ya. Diterima oleh pasar kan gitu. Nah, dari situ baru kemudian, nah satu lagi nanti ya, kalau tadi cerita tentang supaya pembeda, itu kan sebenarnya diam-diam Mas Hasan sudah menerapkan 1 atau 2 unique selling proposition yang berbeda kan gitu kan. Di Jakarta itu buka jam 6 pagi laku, di Jogja belum laku. Nah, itu unique selling proposition yang berbeda. Waktu buka kan gitu kan. Ada lagi, apalagi? Jadi pada saat itu karena kami gerobak dan belum banyak orang jualan di perempatan atau di pinggir jalan, saya sudah jualan nasi box itu 5.000, isinya nasi ayam crispy sayap, kita jual 5.000 itu di perempatan Monjali. Jadi itu lebih untuk sampling dan untuk tahu, oh kalau mau buka pagi
Oh, yang buka pagi itu di Hara. Oh, Nah, kampanyenya di situ. Kampanyenya di situ. Dan saya pikir juga tidak ada orang jualan di pinggir nasi kotak di lampu merah. Kalau di Jogja namanya di Bangjo tuh. Di Bangjo. Nah, kita pelopor itu sampai akhirnya beberapa hari, dan ketika orang sudah tahu outletnya, akhirnya kita nggak jualan di situ lagi. Jadi cuma untuk supaya membangun brand awareness saja ya. Karena kami tidak punya budget marketing, kami tidak punya ini selain ide-ide kreatif ya, salah satunya kalau orang lain jualannya jam 11, saya jualannya jam 6. Nah, kira-kira gitu. Ada satu yang menarik adalah pada saat itu karena kami gerobak, itu biasanya kan gerobak itu bahasa saya kalau bikin ayam crispy itu tepungnya keras. Kalau orang Jogja istilahnya beling, ini kok keras gitu kan. Nah, beling artinya seperti beling. Seperti beling atau seperti kaca saking kerasnya. Nah, akhirnya saya mencoba, kalau ditanya belajar dari mana, ya belajar dari YouTube. Oh, belajar dari YouTube. Dari YouTube. Jadi sebenarnya di YouTube atau di media sosial lain itu banyak sekali. Dan di dunia ini nggak ada yang benar-benar baru. Yang ada adalah saling mengamati, mencontek, memperbaiki, kira-kira begitu. Nah, ini satu hal yang menarik nih ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat bahwa tadi di dunia ini sebenarnya tidak ada yang benar-benar baru kan gitu kan. Jadi rumus ATM ya, kalau bahasanya sekarang ya, amati, tiru, dan modifikasi itu bukan sesuatu yang haram, dan ternyata itu juga kalau kita pintar menyesuaikan dengan kondisi pasar, nah ternyata itu benar-benar fit to market kan. Tadi dengan mengubah unique selling proposition, yang di unique selling proposition itu kan sebenarnya ada 8 ya, tapi salah satunya adalah waktu, kualitas kan gitu, cara branding dan segala macam kayak gitu ya. Nah, gimana ceritanya terus kemudian ini menjadi salah satu ayam crispy dan ayam geprek yang cukup populer di Yogyakarta dan Klaten dan Jawa Tengah? Nah, awalnya memang kami berangkat dari gerobak itu sampai mungkin 3 tahunan, ada beberapa gerobak. Yang kita lakukan adalah walaupun kami gerobak, kami itu menggorengnya pakai deep fryer. Nah, ini kunci yang beda lagi kayaknya ya. Ya. Tidak ada penjual gerobak yang pakai deep fryer, biasanya pakai wajan biasa ya. Ya, dan pada saat itu apa gunanya itu? Pada saat itu harga gerobak dan harga deep fryer sama. Saya masih ingat. Saya bikin gerobak 2,5 juta, deep fryer itu juga 2,4. Jadi habisnya 5 juta. Setelah sisa-sisa kafe itu kita jual-jualin, masih ada sedikit sisa modal. Sisa modal yaitu. Kenapa? Karena saya yakin bahwa walaupun itu gerobak, kalau kita kerjakan dengan baik dan dengan alat yang pas, pakai deep fryer, hasilnya juga bagus. Nah, dan itu menghasilkan unique selling proposition yang berbeda. Karena saya seneng kalau walaupun gerobak, terus kita sampling ke tetangga-tetangga sekitar kita, ke orang-orang, kok pada balik. Nah, ini salah satu pertanyaan penting buat anak-anak muda yang biasanya tadi ragu-ragu atau takut memulai bisnis. Gimana sih cara memvalidasi, ya ini bahasa kerennya validasi, atau menguji bahwa produk atau ide bisnis kita itu udah cocok dengan pasar atau fit to market? Kan seringkali kita bilang, oh ini makanan saya paling enak, ini produk saya paling enak, kopi saya paling enak. Nah nih kalau Mas Hasan sendiri, cara menguji bahwa ini bakal diterima oleh pasar itu gimana? Gini, yang paling penting adalah kadang-kadang kalau kita jualan di bisnis F&B itu ego kita yang muncul. Jadi ini enak menurut saya, belum tentu enak menurut pembeli. Padahal kita kan dibayar oleh pembeli. Kita kan dapat uang dari pembeli. Jadi salah satunya adalah dengan coba kita sampling ke teman-teman kita dulu, terus ke orang-orang yang lain. Kalau mereka cocok, mereka akan kembali lagi. Nah, pertanyaannya kadang-kadang sampling pun kita juga hanya orang-orang yang kenal. Kalau orang-orang yang kenal tuh kadang-kadang sungkan, apalagi orang Jogja nih, gitu. Enak nih, padahal nggak enak. Nah, terus saya melakukan yang namanya pada saat itu blind test. Blind test itu artinya tes dengan mata ditutup gitu ya? Bukan. Ya kan, maksudnya blind test itu makna aslinya seperti itu. Tidak tahu bahwa mana gitu ya kan itu. Jadi ketika walaupun gerobak, saya melakukan blind test itu dengan
saya pada saat itu kita bikin Hara Chicken itu ayam crispy, terus saya minta teman-teman pada saat itu satu karyawan saya itu yang sekarang jadi partner itu adalah untuk coba beli 2 brand multinasional dan lokal hero 3. Nah, jadi terus ada kita 5 ya. ada 5, terus kita yang Hara di samping itu. Nah, kita taruh di piringnya itu Tidak tahu tidak tahu semuanya, tapi bentuknya sama ya. Sama ya? Misalnya paha bawah, yang tahu cuma saya, terus saya undang orang yang tidak ada yang saya kenal, ada yang tidak saya kenal. Suruh makan mana. Nah, dari hasil itu yang mengejutkan. Nah, yang mengejutkan adalah nomor 1 dan nomor 2 itu adalah lokal hero. Pada saat itu nomor 1 dan nomor 2 itu sama lah, kira-kira Hara dan brand itu. Yang ketiga itu adalah brand asing. Nomor 1 lokal hero, nomor 2 Hara. Itu ya. Terus nomor 3 adalah yang brand asing. Ketiga itu adalah brand asing. Yang keempat itu brand asing. Yang kelima itu lokal hero yang lain. Yang mungkin outletnya sudah banyak banget lah. Nah, kira-kira dari situ muncul kepercayaan diri. Berarti yakin bahwa walaupun kita gerobak, kalau bisa kita bersaing bisa bersaing dari sisi gitu. kualitas rasa. Dari sisi kualitas rasa. Kira-kira itu. Nah, terus kemudian juga ada inovasi di geprek segala macam. Ya, setelah gerobak itu berjalan sekian bulan dan awal-awal tuh kan kita tidak ada kelebihan lain selain kita buka pagi. Karena kalau ngomong rasa bisa jadi masing-masing orang itu punya selera. Masing-masing punya selera sendiri dan itu sah-sah saja. Nah, dan kita juga saya tidak pernah mengklaim misalnya Hara Chicken yang paling enak, enggak lah. Semuanya enak dan masing-masing kalau Senin beli Hara, besok beli yang lain, besok lagi kembali Hara, besok beli yang lain, ya biasanya begitu. Apalagi ini kan di Red Ocean. Nah, jadi kalau ada yang ini dan saya tidak menganggap saingan, itu adalah sebagai saling melengkapi. Nah, kira-kira gitu. Nah, setelah pada saat itu geprek lagi naik-naiknya dan geprek itu memang aslinya dari Jogja. Geprek itu aslinya dari Jogja. Kalau saya tidak salah itu penemunya Burum. Nah, Burum itu penemu geprek dan kita juga semua seluruh penggemar ayam geprek itu sebaiknya salim sama beliau karena beliau inovator dan tidak mematenkan sehingga semua orang bisa pakai nama itu, bisa pakai resep itu. Dan namanya bahkan banyak ini. Pahala beliau sangat banyak itu. Pahala beliau sangat banyak dan bahkan brand nasional pun pakai mie instan pun ada yang rasa geprek kira-kira itu. Jadi beliau kalau mau monetize luar biasa kayaknya, tapi mungkin pahalanya di akhirat jauh lebih besar. Mungkin kita doakan untuk kebaikan beliau lah. Amin. Gitu. Nah, tadi setelah inovasi geprek boleh nambah kopi nggak? Iya. Kopinya enak. Waduh, ini memang kopi spesial ini teman ngobrol yang baik. Ini kopinya Uncle Han ini luar biasa. Jadi saya dapat ilmu baru nih, diputar sesuai dengan arah kita tawaf 3 kali ganjil lalu diseruput. Nah, satu hal lagi kalau soal kopi nih ya, kenapa sebaiknya kopi hitam tanpa luar biasa? Itu kalau menurut riset-riset yang ada di jurnal-jurnal kesehatan, istri saya kebetulan dokter kan gitu ya. Riset-riset jurnal kesehatan itu menyebutkan bahwa minum kopi sih 1 sampai 3 cangkir per hari itu akan mengurangi resiko terkena penyakit jantung sampai 15%. Wah, luar biasa. Tapi syaratnya tadi kopi hitam tanpa gula, tanpa susu. Nah, itu sudah ada risetnya. Dan nanti boleh di-share ya. Saya selama ini minum aja nih. Dan itu salah satu alasan saya minum kopi kan gitu kan. Berarti saya nggak salah nih. Cocok banget. Nah, balik lagi gitu ya, tadi cerita tentang ayam geprek. Nah, tadi ayam gepreknya itu juga divalidasi dengan blind test lagi? Oh, enggak. Ayam gepreknya enggak kita validasi dengan blind test. Saya hanya menyelesaikan masalah biasanya kalau antri di ayam geprek itu lama. Yang pertama itu, yang kedua, terus packagingnya itu yang banyak pada saat itu ya. Itu hanya pakai kertas coklat. Kertas coklat. Kertas minyak coklat itu. Nah, terus saya berpikiran
bagaimana kalau geprek itu dari pesan sampai jadi 2 menit. Wah, sudah ada SOP-nya supaya 2 menit itu. Nah, sampai akhirnya kita coba-coba terus sama tim saya, Mas Sabto itu bisa. Jadi dari pesan sampai jadi, dan pada saat itu masih gerobakan ya. Dari pesan sampai jadi itu cuma 2 menit. Nah, bahkan ada yang sekarang itu saking pas rame itu bisa geprek 2 tangan. Pasti juga ya Harusnya masuk muri ya geprek 2 tangan gitu kan. Ini kayak apa, Gangnam Style Nah, gitu ya. kita geprek style gitu kan. Geprek style gitu Geprek ya. style. Nah, di situ. Nah, terus kemudian karena saya biasa bikin packaging di Jakarta, desain grafis, akhirnya Hara Chicken itu salah satu yang mempelopori packaging untuk ayam geprek, dan pada saat itu terus banyak yang mengikuti dan alhamdulillah berarti menginspirasi. Nah, setelah itu kan kemudian tumbuh dari gerobak menjadi outlet, menjadi lebih besar dan segala macam itu. Itu ada bedanya nggak ya customer dengan gerobak dengan customer dengan outlet satu ruko yang 2 mobil masuk, atau kalau saya lihat sekarang kan Hara Chicken udah gede-gede, bahkan bisa 4 mobil, ada ekstra menu ini gratis itu. Ada perubahan pergeseran tipe customer apa enggak? Ya, atau perluasan? Kalau mungkin pergeseran enggak, tapi perluasan ya. Jadi awalnya berdiri Hara itu sendiri kan sebenarnya saya sebagai yang banyak berkecimpung di dunia desain grafis itu pengen beda, tapi kami berdebat dengan tim desain grafis saya di Jogja bahwa awalnya saya tidak mau pakai warna merah. Nah, saya pakai warna biru. Terus kita berdebat, diingatkan, Mas jangan melawan persepsi. Karena ayam goreng, ayam crispy itu biasanya merah, kuning atau turunannya. Nah, akhirnya saya terpaksa mengalah dan alhamdulillah hasil diskusi itu benar. Kalau pada saat itu biru mungkin orang tidak percaya nih kok jualan ayam biru. Walaupun sekarang brand itu udah macam-macam, tapi persepsi itu akan lebih aman diikutin saja. Nah, pada saat saya membuat gerobak, terus kemudian ke mini booth, itu memang ada pergeseran, ada perluasan juga. Mungkin bukan pergeseran ya, penambahan, perluasan. Jadi awalnya mungkin yang datang itu take away, tidak ada yang makan di tempat. Pakai motor orangnya datangnya. Terus mahasiswa, ibu rumah tangga gitu ya. Ketika kita pakai mini booth juga mobil tapi parkir, nggak ada makan di tempat, dan teman-teman juga buat kru yang bekerja juga mungkin kalau ada outletnya yang bagus itu secara mereka lebih bangga lah. Dari sisi kru lebih bangga, tapi dari sisi customernya itu bertambah. Karena mereka lebih trust pada outlet yang lebih trust, dan akhirnya mobil bisa parkir, bisa makan di tempat. Walaupun mungkin sekarang antara take away sama yang makan di tempat masih banyakkan take away. Mungkin 60 itu take away lah. 40 makan di tempat lah. Nah, kira-kira gitu. Setelah itu kan kemudian dari satu gerobak, kemudian outlet, mini booth dulu, terus kemudian outlet, terus kemudian bisa scale up sampai 60 itu gimana ceritanya? Sebenarnya mungkin yang membedakan dengan teman-teman yang lain, saya juga nggak tahu rumusnya, seperti ya ditekuni saja. Ditekunin saja. Ditekuni saja. Yang ada sedikit uang ya putar lagi, buka lagi. Ya kita mencoba untuk berkembang dari hasil sendiri. Ternyata lokal brand bisa eksis gitu ya. Insya Allah walaupun bisa eksis. Kalau digarap dengan baik, lokal brand dengan resources yang ada itu bisa berkompetisi dengan sehat dengan brand-brand asing gitu ya. Iya. Nah, bahkan sekarang itu malah beberapa outlet kami itu ada yang bersebelahan dengan lokal hero. Bersebelahan dengan lokal hero, dan kami tidak anggap itu sebagai kompetitor, tapi habis dimakan di Hara, besok di sana, besok lagi ke Bara, besok di sana. Kira-kira begitu aja. Ya, kan komplementer. Dan pada saat saya memulai, saya tidak ada pikiran sejauh ini, dan tidak ada misalnya planning yang kalau bahasa orang Jawa itu planning yang daki-daki, yang jelas, yang canggih-canggih. Ya sudah, yang ada ditekuni, operasional dijaga,
ketika ada komplain selalu diselesaikan, karena kalau komplain itu kan berarti bagian dari pembeli yang sayang ke kita, memberi masukan, input. Kira-kira gitu. Pokoknya pembeli itu tidak pernah salah, walaupun itu customer can do no wrong, kan gitu ya, tidak pernah salah. Tidak pernah salah, itu prinsipnya. Jangan disalah-salahin. Jangan disalah-salahin. Jadi customer itu tidak pernah salah. Tetap kalau ada kekurangan ya kami yang salah, kami perbaiki. Dari sekian banyak pertumbuhan ini ya, berapa cepat sih bisnis Hara Chicken, geprek dan segala macam itu bisa balik modal itu? Dari sekian puluh outlet itu yang paling cepat berapa bulan biasanya? Yang paling cepat tuh pas kami buka di Jakarta itu di bawah 7 bulan. Di bawah 7 bulan udah balik modal. Tapi rata-rata? Rata-rata ya sekitar 15 sampai 20 bulan. 15 sampai 20 bulan. Nah, sekarang ini targetnya setiap bulan buka berapa cabang? Waduh, kalau target banyak itu karena kami juga harus hati-hati di operasional. Artinya sebenarnya kita ngejar setiap bulan 4 outlet, insya Allah bisa. Hanya kami juga mesti hati-hati di operasional karena kami tidak buru-buru ingin tumbuh cepat, tapi operasionalnya nanti keteteran dan nanti akan mengecewakan konsumen, karena berdasarkan yang kami buka itu segitu, nanti pembukaannya bagus terus agak menurun karena ini operasional kami yang masih keteteran. Oke teman-teman semua, jadi ini diskusi yang sangat menarik. Kopi kita juga udah habis. Aduh, kan gitu ya, sayang sekali menyeruput tetes terakhir. Nah, sebagai penutup nih, jadi kita lihat tadi bahwa teman-teman yang mau terjun bisnis itu jangan takut, kan gitu ya. Pasti ada gagalnya. Emang pebisnis siapa yang tidak pernah gagal, kan gitu kan? Mungkin nggak ada pebisnis di dunia itu pasti harus menemui kegagalan. Karena kegagalan itu bukan sukses yang tertunda, bukan. Tapi kegagalan itu adalah step, tangga berikutnya untuk mencapai titik kesuksesan. Jadi mari kita bersungguh-sungguh terus belajar dan kita tingkatkan ilmu kita scale up keberanian kita scale up ilmu kita, sehingga kita, bisnis kita, keluarga kita, personality kita juga akan scale up. Ini kasih tips buat anak muda, kan gitu kan. Apa tips teman-teman Gen Z, anak muda ini, supaya dia tidak takut terjun di dunia bisnis? Sebenarnya anak-anak muda sekarang itu pinter-pinter, cawardas. Nah, semangat. Tapi hanya saja begini, tekuni yang ada di depan kita mata. Dan jangan buru-buru untuk segera menikmati hasil. Yang penting adalah ditekuni terus menerus, karena dari ketekunan itu insya Allah akan membuahkan hasil. Nah, kadang-kadang teman-teman itu buru-buru untuk pengen terlihat sukses. Dan apalagi sekarang sangat mudah sekali kalau bisnis F&B itu viral, itu sangat mudah. Viral di mana-mana, tapi jual franchise tapi mungkin 3 bulan lagi hilang. Itu sangat banyak. Operasionalnya apa? Karena operasionalnya kurang. Jadi kalau memang meyakini itu bisnis yang bisa ditekuni masa depan, jangan buru-buru merasa, oh kok saya masih begini. Nggak apa-apa, ditekuni terus sampai orang-orang itu kalau rasanya sudah ketemu, orang akan balik lagi dan balik lagi. Prinsip yang utama adalah tekuni apa yang ada di depan kita, dan selanjutnya kalau Allah memang memberikan rezeki lewat situ, ya insya Allah itu jalan akan terbuka. Oke, sebagai penutup ya guys, kasih ide di mana lagi kita akan ngopi dan siapa yang akan kita undang untuk ngobrol-ngobrol bersama saya, Uncle Han, untuk kita berbagi cerita, berbagi semangat tentang bisnis dan entrepreneurship ya. Dan berbagi ngopi. Dan berbagi kopi tentunya kan. Karena apa? Karena urusan duniawi ya, jangan sampai menghalangi kita dari ngopi. Terus kita dukung kopi Indonesia dan lokal brand.